Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan ke PB3 ya, di subtema yang kedua, tema 2 ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini di PB yang ketiga ya. Di antaranya menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang berikutnya mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa ya. Kemudian yang berikutnya siswa bisa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai wujud tanggung jawab masyarakat. Yang berikutnya ini ya, membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola sendiri ataupun yang dikelola kelompok ya anak-anak. Nah, ini di halaman 63 ada teks bacaan, ini gambarnya tentang kerja bakti yang dilakukan oleh warga di lingkungan rumah Edo ya. Kita lihat dulu teksnya bersama. Nah, ini anak-anak teksnya, sekalian baca bersama ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada orang yang berusaha mencari botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian, yaitu dengan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah yang bisa didaur ulang, seperti kertas dan botol bekas. Kemudian, tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah yang bisa membusuk, di mana nantinya akan dijadikan kompos ya, seperti daun dan sisa-sisa sayur ya. Kemudian kompos ini bisa digunakan untuk memupuk tanaman anak-anak. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan anak-anak. Baik, dari teks bacaan tadi ya tentang kerja bakti yang dilakukan di lingkungan rumah Edo, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat di sini dan kita jawab bersama ya. Kapan? Yang pertama ini ya, kapan kerja bakti dilakukan? Ya, kerja baktinya karena pertanyaannya kapan berarti menunjukkan waktu. Kapan? Yaitu ada di bagian paragraf pertama, yaitu pada hari Minggu ya. Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Di mana dilakukan kerja bakti? Ya, kita lihat di teks bacaan ya. Kerja bakti dilakukan di tempat pembuangan sampah ya anak-anak ya. Ya, di tempat pembuangan sampah. Kemudian yang berikutnya, mengapa kerja bakti dilakukan? Kenapa kok dilakukan kerja bakti? Karena apa? Karena di tempat pembuangan sampah itu tercium bau busuk ya,
Kemudian dari bau itu warga merasa terganggu ya, karena udaranya tercemar di situ. Di samping itu juga, di samping berbau busuk, tampak di tempat pembuangan sampah itu sampahnya berantakan ya, karena banyak orang yang mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang tuh. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Siapa saja yang ikut? Ya, yang ikut adalah semua warga di situ ya. Semua warga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan anak-anak. Ya, itu pertanyaan teks bacaan yang sudah kita jawab bersama ya. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi setelah kita baca teks, kemudian kita jawab beberapa pertanyaan ya. Ini pertanyaan 1, 2, 3, 4 sudah kita jawab. Nah, ini yang berikutnya. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti tadi? Yang dilakukan adalah bermusyawarah ya, untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan sampah yang ada di desa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Hasilnya adalah dari musyawarah tadi ya, kita baca di dalam teks tadi bahwa warga akan menyiapkan 2 buah tempat sampah anak-anak ya. Satu untuk sampah yang bisa didaur ulang, sedangkan yang satunya lagi adalah untuk sampah yang busuk ya, yang bisa membusuk untuk dijadikan kompos atau pupuk kandang ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Supaya apa? Ya, supaya terpisah ya anak-anak antara sampah basah dengan sampah yang kering. Sampah yang kering itu sampah yang bisa didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali ya. Sedangkan sampah yang basah juga bisa dimanfaatkan kembali untuk kompos ya, atau pupuk tanaman. Ya. Berkaitan dengan kegiatan musyawarah ya. Ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk bermusyawarah. Kebetulan ini kaitannya dengan kebersihan ya, kebersihan di kelas. Tapi karena kita tidak laksanakan tatap muka ya, maka tidak bisa kita lakukan ini. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah tentang hak. Apa itu hak ya? Ini di halaman 66 ada teks bacaannya ya, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita lihat dulu teksnya ya. Nah, ini anak-anak ya, tentang hak. Kebetulan di pembelajaran sebelumnya kalian sudah sedikit mengenal tentang hak ya, bentuk-bentuk hak yang bisa kita temui di masyarakat atau di lingkungan masyarakat ya. Apa sih hak itu? Hak artinya sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya bergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Contohnya ya, hak kita di dalam masyarakat mendapatkan perlindungan hukum ya. Jadi kalau misalnya kita punya permasalahan hukum, kita bisa mendapatkan perlindungan secara hukum juga. Kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak anak-anak. Kemudian yang berikutnya, berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih ya.
Jadi menikmati lingkungan yang bersih itu hak setiap orang. Kemudian berhak hidup tenang dan damai, ya. Kemudian berhak untuk bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, ya. Makanya tidak boleh kita paksakan orang lain untuk memeluk agama yang sama dengan kita, karena itu adalah hak setiap orang. Yang berikutnya, hak untuk berpendapat dan berorganisasi. Kemudian hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Itu diantaranya bentuk-bentuk hak di dalam masyarakat. Kemudian kewajibannya juga demikian ada di sini, contohnya ini ya. Nah, kita lihat kewajiban itu apa sih? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contohnya di sini patuh pada aturan atau norma yang berlaku, ya. Itu kewajiban kita di masyarakat. Itu contoh misalnya tamu yang datang di atas jam 9 malam wajib lapor kepada ketua RT. Nah, ini contoh aturan yang ada di dalam masyarakat. Maka setiap orang harus mematuhinya, ya. Kemudian contoh yang kedua atau bentuk kewajiban yang kedua adalah menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, ya. Jangan bikin ribut, ya, jangan bikin onar. Kemudian yang berikutnya, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW desa setempat. Misalnya ada kegiatan kerja bakti, gotong royong, kemudian musyawarah warga, ya. Nah, ini wajib kita ikuti. Kemudian yang berikutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kemudian membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu contoh bentuk-bentuk kewajiban yang ada di masyarakat, anak-anak, ya. Nah, tentunya kalian mungkin akan menemui contoh hak dan kewajiban yang ada di masyarakat atau di lingkungan masyarakat sekitar rumahmu, ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengenal tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat, kita lanjutkan pada yang berikutnya ini, ya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok, ya. Apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Ini ada di bidang usaha pertanian, kemudian usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil, ya. Ini contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Biasanya usaha ekonomi yang dikelola sendiri ini biasanya modalnya terbatas, anak-anak, ya. Modalnya terbatas karena dimiliki oleh perorangan. Kita lihat, ya, teksnya. Nah, ini anak-anakku, ya. Jadi usaha ekonomi yang dikelola sendiri biasanya modalnya terbatas dan dikelola secara sederhana, ya. Ini usaha yang dikelola sendiri, ya. Contoh usaha ekonomi perorangan di sini di bidang pertanian, perdagangan, ya. Kalau pertanian biasanya lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas, ya. Sawahnya terbatas, ya, anak-anak. Kemudian usaha perdagangan, contohnya pedagang-pedagang yang berskala kecil seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, itu, ya. Kemudian pedagang di pasar atau di warung atau toko kelontong, itu juga termasuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian di bidang jasa, ya. Di bidang jasa berarti di bidang pelayanan, misalnya tukang potong rambut, ya. Kemudian usaha fotokopi, bengkel, ya, jualan pulsa, ini di bidang jasa. Kemudian di bidang industri kecil, biasanya berbentuk atau berupa industri rumahan,
seperti usaha kerajinan tangan ya, kemudian pembuatan souvenir ya, anyaman, mebel dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok anak-anak. Nah, karena dikelola secara kelompok berarti dikelolanya bersama-sama, kemudian modalnya tentu lebih besar ya, pengelolaannya juga lebih teratur ya. Nah, contohnya bentuk-bentuknya bisa kita lihat di sini. Ada firma, ada CV, ada PT, kemudian BUMN, kemudian dan juga koperasi ya. Kita lihat dari firma. Firma ini usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ini ya, ini namanya firma. Setiap anggota firma punya hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, kemudian anggota firma juga bertanggung jawab penuh tentang untung ruginya ya. Kemudian jalannya firma tersebut ya. Biasanya ya, usaha firma ini bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan. Kemudian persekutuan komanditer ya atau CV. Ini paling sedikit didirikan 2 orang juga ya. Nah, di dalam CV sendiri ada 2 jenis sekutu, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif ini sebagai investor dan pengelola CV. Jadi dia kasih modal juga mengelola ya. Sedangkan sekutu pasif ini hanya berperan sebagai investor tapi tidak mengelola CV. Ini ya. Kemudian PT ya. PT ini usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi penjualan saham anak-anak. Yaitu apa itu saham? Bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu di mana pemilik saham nanti akan mendapatkan keuntungan berupa dividen ya. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya bisa diperdagangkan di pasar modal, anak-anak. Kemudian yang berikutnya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara, anak-anak. Nah, BUMN ini bisa berbentuk perusahaan umum atau disingkat Perum, bisa juga berbentuk dalam bentuk PT ya, perseroan terbatas. Biasanya BUMN ini bergerak di bidang usaha yang sifatnya strategis atau vital, menyangkut hidup banyak orang ya. Nah, di Indonesia sendiri ada juga BUMD anak-anak, Badan Usaha Milik Daerah ya, atau perusahaan daerah. Nah, di mana BUMD ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, apa tujuannya BUMD ini? Yaitu yang pertama, melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional secara umum ya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja sehingga bisa terwujud masyarakat adil dan makmur. Itu tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah koperasi anak-anak. Nah, koperasi ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, ini tujuan dari didirikannya koperasi. Nah, tentang perkoperasian ini ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya, di mana koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, koperasi ini berdasarkan atas asas kekeluargaan anak-anak ya. Kemudian koperasi ini
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya. Itu koperasi anak-anak. Nah, siapa yang mendirikan koperasi pertama kali? Yang pertama kali mendirikan atau yang mengembangkan adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, mengenai bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ada beberapa macam ini ya. Ada koperasi konsumsi, di mana usahanya yaitu menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sembako ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi anggotanya dengan harga dan mutu yang layak. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Nah, ini koperasi ini menerima simpanan dari anggotanya, kemudian uangnya dipinjamkan kembali kepada para anggota. Kemudian ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Ini biasanya anggotanya adalah para produsen atau pengusaha. Misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu tempe ya, susu sapi ya. Kemudian koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Misalnya koperasi angkutan. Kemudian yang terakhir ada koperasi serba usaha, di mana usahanya adalah berupa pengelolaan berbagai jenis usaha ya, yaitu bisa menyediakan barang konsumsi, bisa menyalurkan hasil produksi, bisa juga simpan pinjam ya, bisa juga menyediakan bahan baku. Nah, contoh koperasi serba usaha ini adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Itu ya anak-anak tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok ya. Ya, setelah kalian mendengar jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok ya, mungkin kalian sudah punya gambaran ya, mana itu usaha yang dikelola sendiri dan juga dikelola oleh kelompok ya. Itu saja materi di PB yang ke-3 anak-anakku ya. Kita lanjutkan dengan tugas.